Kembali di Mario Teguh Super Show. Selamat malam untuk pemirsa yang baru bergabung dengan kami. Saya Uli Herdinansyah, dan di segmen sebelumnya tadi kami berbincang mengenai tanda-tanda orang yang berbohong. Lalu pertanyaannya menjadi, apakah hanya kaum wanita saja yang memiliki ketajaman perasaan untuk bisa melihat tanda-tanda itu dalam sebuah hubungan? Ataukah laki-laki juga memilikinya? Langsung saja Pak Mario, kami persilakan. Silakan Pak. Super sekali. Kita lihat dulu meme-nya ya sebelum saya jawab itu. Iya Pak. Paling berhati-hatilah terhadap orang yang menggunakan orang lain sebagai alat untuk menguntungkan dirinya sendiri. Kalau ini Anda bersama satu orang, lalu dia bilang, ini ada orang ketiga, dia bilang apa? Kita porotin aja dia. Kita peres aja dia. Kita suruh aja, kita pakai aja, hati-hati. Karena Anda juga target berikutnya waktu dia bersama orang ini. Orang yang bisa bicara tentang orang lain, berbicara buruk tentang orang lain, akan berbicara buruk tentang Anda. Pegang itu. Maka jangan bergaul dengan orang-orang yang suka menggunjingkan orang lain. Karena Anda akan menjadi targetnya. Ingat ya, penggunjing akan berdusta untuk memperkuat gunjingannya. So, hati-hati. Lebih banyak wanita atau laki-laki yang tertipu? Kita dengar wanita karena wanita paling keras menyuarakan penderitaan. Laki-laki yang tertipu diam. Karena itu cemar. Laki-laki gagah bisa ditipu, perempuan kecil itu cemar. Jadi laki-laki yang tertipu, lah aku nggak apa-apa. Dan kenalilah tanda-tanda kebohongan supaya Anda tidak menyesal. Tuh. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Baik, pemirsa dan juga audiens yang sudah berada bersama dengan kami di studio, kita akan masuk ke selanjutnya. Ini menarik sekali, di mana kita akan bersama-sama dengan Pak Mario bermain permainan yang namanya adalah baca sifat. Nah, seperti apa ini? Dan ini saya rasa penting sekali dalam kehidupan. Untuk itu, saya ingin mengajak untuk bergabung bermain bersama Mbak Winda. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Winda. Silakan Mbak Winda. Silakan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sifat. Oke? Sikap adalah respon temporal, respon sekarang. Waktu Mas Uli mengatakan sesuatu yang tidak mengenakan hati saya bersikap. Ini sikap. Tapi kalau sikap ini saya gunakan berulang-ulang untuk semua keadaan, sikap ini jadi sifat. Makanya sifat itu sulit berubah. Karena sifat adalah sikap berulang. Jadi kalau mau mengubah sikap, mau mengubah sifat, sikapnya diubah. Nah sekarang kita mau main-main ya dengan Mbak Winda sebentar. Harus ikhlas. Ya. Nanti adik-adik juga menebak sifat dari Mbak Winda. Silakan duduk. Good. Kalau boleh saya tahu Mbak Winda asli mana? Aslinya campuran kebetulan. Mamaku dari Palembang, papa dari Jawa. Winda lahirnya di Bandung, besarnya di Jakarta. Super sekali. Jadi betul-betul bineka tunggal ika. Bineka tunggal ika. Nah, kehidupan ini tidak boleh sederhana. Oke? Hidup ini harus hebat, kuat, luas, besar, dan bermanfaat. Yang sederhana adalah sikapnya. Ya. Amin. Nah, sekarang kebesaran hidup seperti apa yang Anda inginkan untuk diri sendiri? Kebesaran hidup? Yang Anda inginkan untuk diri sendiri. Kebesaran hidup. Kalau buat Winda sendiri yang terpenting adalah kalau untuk sekarang karena sudah menikah dan punya seorang putra, Winda kebetulan juga selalu... Stop dulu. Ya. Apa itu? Anda lihat tadi saya melihat wajahnya? Ya. Baca orang itu paling gampang baca matanya dulu. Mbak Winda banyak melihat ke arah kanan, tapi secara instingtif dia tahu dia nanti takut dibaca sebagai ngarang karena belum dipikirkan. Kebesaran tentang dirinya sendiri di masa depan belum dipikirkan. Dia melihat ke bawah. Tangan kirinya banyak aktif. Berarti sedang menciptakan gambar seperti apa di masa depan. Belum pernah dipikirkan.
Mengapa Mbak Winda belum memikirkan tentang kebesaran masa depan bagi Mbak Winda sendiri? Sebenarnya sudah, cuman mungkin agak sedikit bingung tadi. Kalau sekarang karena gini, kalau dulu mungkin sebelum menikah Winda punya cita-cita. Kalau sekarang karena sudah punya putra, yang dipikirkan adalah putra. Oh, gitu. super sekali. Apakah ada cita-cita Anda yang berubah setelah menikah? Cita-cita ada. Apa? Karena waktu dulu kebetulan kan waktu nyanyi ikut program ajang pencarian bakat, pengennya punya album dan lain-lain gitu. Begitu sekarang fokusnya sudah berubah gitu. Oh, karena super mungkin sekali. sudah berumur gitu. Merasa sudah cukup, bukan puas ya, tapi maksudnya pengennya kayak gini, stable gitu, bahagia bersama keluarga, dan ingin memberikan putra yang belum pernah saya berikan sebelumnya gitu. Super yang sekali. saya dapatkan sebelumnya gitu. Anda menganggap diri Anda pribadi yang tegas? Tegas, keras, Ya, dan agak mudah marah. sangat mudah marah, mudi, banyak yang bilang gitu. Jadi, Ya, good, tetapi mudah memaafkan, cepat. terlalu cepat. Kok Pak Mario bisa langsung tahu semua begini nih, gimana caranya ya Pak? Perhatikan bahwa dia berbicaranya itu kata-katanya pendek-pendek, kalimatnya pendek-pendek, bertahap. Itu tanda orang tegas. Oh. Kalau orang bilang, ya gimana ya namanya, terlanjur lahir laki-laki, ya gimana? Bisa. Ya. Tapi perhatikan wanita yang bicaranya kalimatnya jelas. A, I, U, M sama N, B sama P-nya jelas. Itu orang tegas. Wanita aja atau pria juga seperti Semua. itu? Oh, semua. Semua. Jadi kalau B gitu dengan P, kan banyak orang tidak jelas antara N dengan M. Iya. Itu lalu bicaranya tergesa-gesa, pikirannya terlalu cepat, bibirnya terlambat. Sehingga kata orang Jawa, kami sosolen, ini dan itu jadi satu inu, benul. Ya, dia menunjukkan ketegasan itu dan dilihat dari waktu bicara dia juga mengangguk. Berarti dia suka memaksakan pendapat. Oh, oke. Iya, loh, itu kan benar. Karena orang yang berbicara, orang yang yakin, tidak banyak bergerak kepalanya kalau bicara. Orang yang tidak yakin dia, ya, aku kan, itu maksudnya supaya orang juga setuju. Intimidasi ya. Berarti Anda mempengaruhi orang untuk setuju. Dan itu tidak ada masalah. Kalau Anda baik, mengapa tidak paksakan kebaikan? Benar. Tapi mudah-mudahan nih suami saya nggak nonton karena dia pernah bilang gitu. Oh iya? Kamu itu suka maksa katanya. Suka maksa. Good, dia memang betul suka maksa kelihatan. Suka. Anda tidak suka dibantah. Betul. Oh ya, ya. Lalu kalau dibantah Anda berusaha menjelaskan mengapa dia harus setuju. Iris. Karena dia juga harus, kadang-kadang orang membantah alasannya kurang jelas gitu. Jadi saya pengen ngebantah alasannya lebih jelas dari apa yang saya punya. Kelihatan tegas nggak? Itu loh, mulai dari sekarang belajarlah melihat orang dari mata ketiga. Mata ketiga itu gini. Waktu saya bicara dengan orang saya lihat dua mata. Tapi ada mata ketiga saya yang membaca niat. Orang ini maksudnya apa? Karena ada orang bicara, waktu bicara kalau kita hanya lihat dengan dua mata, tidak lihat niatnya menjadikan kita mendukung dia supaya menjelek-jelekkan orang. Kalau kita gunakan mata ketiga kita, waktu kita dengar kita tahu, ini maksudnya supaya aku berpihak ke dia. Nah jadi setiap kali Anda berbicara dengan orang lain, tanya kepada diri, niatnya orang ini apa? Berarti membaca orang tidak dibutuhkan hal-hal yang berkenaan dengan yang magic atau mistik. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, mudah-mudahan Anda melihat, yuk kita berdiri. Ya. Sebetulnya kemampuan membaca sifat itu Anda butuhkan setiap hari. Dosen memang ada yang killer, tetapi not killer to everybody. Kalau sifat Anda baik, nasib Anda baik. Itu Pak ya? Super sekali. Terima kasih Mbak Winda.